Deadline mepet, pesan-pesan masuk nggak pakai berhenti. Permintaan dadakan, tekanan datang berlapis-lapis, dan rasa ketinggalan membuat kita terus berlari. Kita padamkan yang satu, muncul lagi yang lain. Kita baru menarik napas sebentar, muncul lagi masalah yang harus diselesaikan saat itu juga. Hari-hari terasa seperti rangkaian reaksi berantai. Dan pelan-pelan, tanpa kita sadari, energi kreatif kita menyusut, fokus kita melemah, dan kita hanya beroperasi sekedar untuk bertahan. Kita tersadarkan kalau aku terus terjebak pada hal yang mendesak, bagaimana aku punya waktu dan energi untuk hal-hal yang penting. Bagaimana caranya agar aku bisa terbebas dari krisis-krisis kecil yang menenggelamkan. Itu pertanyaan penting, karena banyak dari kita diam-diam hidup dalam mode firefighting, mode pemadam kebakaran, yang kelihatannya heroik, padahal melelahkan dan menjebak. Kita bangga ketika kita mampu menyelesaikan banyak hal dalam waktu cepat, tapi lupa mempertanyakan kenapa api itu muncul terus. Kita melihat pergerakan, tapi kita nggak benar-benar merasakan kemajuan. Kita sibuk, tapi kita nggak maju. Dan dalam kesibukan yang tampak produktif itu, sebenarnya kita sedang tenggelam. Fenomena ini makin nyata hari-hari ini. Lingkungan profesional kian nggak pasti. Perubahan terjadi terlalu cepat. Tekanan dari atasan dan klien meningkat tajam. Dan budaya semua urgent seolah-olah menjadi norma baru. Tidak ada lagi ruang untuk yang penting, tapi tidak mendesak. Tidak ada lagi waktu untuk berhenti, merenung, atau membangun sesuatu yang lebih bernilai. Padahal inovasi justru lahir dari ruang itu. Dari momen ketika pikiran nggak dikejar-kejar. Dari waktu yang memberi tempat bagi ide untuk tumbuh. Masalahnya bukan hanya banyaknya kerjaan. Akar masalahnya jauh lebih dalam. Kita perlahan kehilangan arah, kehilangan makna, kehilangan keseimbangan. Kita hidup dalam ritme reaktif, bukan proaktif. Kita bergerak karena keadaan mendorong kita, bukan karena kita memilih arah dengan sadar. Dan dalam keadaan itu, akal kehilangan kejernihannya, jiwa kehilangan nyalanya. Kita jarang menyadari betapa seringnya kita hidup dari ancaman ke ancaman. Setiap notifikasi seperti alarm bahaya. Setiap rapat membahas masalah kemarin. Setiap percakapan penuh dengan kata urgent. Tanpa sadar bahasa kita membentuk budaya kerja. Kita bekerja dengan cepat tapi dangkal. Kita bergerak dengan luas tapi tanpa arah. Dan seperti orang tenggelam, makin keras mengayuh, makin turun ke dalam. Akar masalahnya seringkali bukan sistem di kantor, bukan struktur organisasi, bukan juga proses kerja. Ya, sistem bisa keliru, struktur bisa kurang jelas, tapi di balik itu semua ada kontribusi batin manusia. Ada ketakutan-ketakutan halus yang membuat kita hyperreaktif. Ada hilangnya makna yang membuat kita bekerja tanpa arah. Ketika batin kacau, dunia luar terasa kacau. Ketika jiwa gelisah, semua hal tampak seperti ancaman. Dan ketika kita berada dalam mode bertahan hidup, kreativitas mustahil untuk muncul. Untuk itu, kita perlu keluar dari lingkaran reaktif ini. Bukan dengan melawan semua masalah sekaligus, itu mustahil. Tapi dengan memulai dari dalam diri. Perubahan selalu berawal dari membangun dua mesin utama seorang high performing individual. Akal yang terjaga dan jiwa yang menyala. Akal yang terjaga berarti pikiran yang mampu mengambil jeda, membaca pola, lalu memilih tindakan dengan sadar. Jiwa yang menyala berarti hati yang menemukan makna kembali. Sehingga energi kita tidak hanya kuat, tapi juga tenang dan stabil. Saya sering membayangkan ruang kerja kita seperti sebuah sumur air. Krisis kecil yang kita hadapi setiap hari adalah tangan-tangan yang menarik timba kita naik turun. Tariknya cepat, lepasnya cepat, tarik lagi. Lama-lama talinya aus, tangan kita letih dan air berceceran. Sementara di luar sana sungai besar bernama inovasi menunggu. Tapi kita nggak pernah sampai ke sana karena kita sibuk menyelamatkan setiap tetes air kecil yang tumpah dari ember kita. Teman-teman, keluar dari mode firefighting bukan berarti mengabaikan hal yang mendesak. Bukan berarti melambat tanpa alasan. Ini tentang menciptakan ruang batin, ruang fokus, ruang jeda agar kita mampu memimpin diri dengan lebih dalam, bukan lebih cepat. Ini tentang mengganti kalimat cepat selesaikan dengan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikannya. Ini tentang menciptakan psychological safety, baik di dalam diri maupun di dalam tim. Karena kreativitas tumbuh ketika seseorang merasa aman untuk berpikir luas, bukan ketika ia terdesak untuk bertahan. Dan ketika akal mulai terjaga, jiwa akan menyala. Ketika kita memahami makna di balik apa yang kita kerjakan, instruksi nggak lagi terasa berat. Tekanan nggak lagi mematahkan. Beban tidak lagi jadi ancaman.
Kita jadi proaktif, bukan reaktif. Dan dari proaktif, kita masuk ke ruang kreatif. Ruang di mana inovasi tumbuh. Ruang di mana nilai lahir. Ruang di mana kita tidak hanya bertahan, tapi melompat jauh. Maka hari ini, izinkan diri Anda berhenti sejenak, lihat ke dalam. Tanyakan, apa yang sebenarnya ingin aku capai? Kenapa aku lakukan semua ini? Bagian mana yang benar-benar penting? Dan biarkan pertanyaan itu bekerja dalam diam. Karena di sanalah kejernihan dilahirkan. Mari kita menjadi seorang high performing individual yang tidak hanya kuat menghadapi tekanan, tapi bijak dalam memilih arah. Yang tidak hanya sigap memadamkan krisis kecil, tapi mampu menciptakan lompatan besar. Yang tidak hanya bergerak cepat, tapi bergerak dengan makna. Saatnya membebaskan diri dari krisis-krisis kecil yang menenggelamkan. Saatnya kembali pada yang penting, saatnya memimpin hidup, bukan hanya meresponnya. Saatnya menjadi seorang high performing individual dengan akal yang terjaga dan jiwa yang menyala.